warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat. Anda bisa diterima di SMK Negeri 1 Madiun di bidang kompetensi teknik audio video. Anak-anakku yang saya cintai, di tahun pembelajaran 2020-2021 memang beda. Seharusnya MTLS itu dilaksanakan di sekolah, tapi ternyata karena ada wabah atau pandemi Corona 19, maka dari itu pelaksanaan MTLS dilaksanakan secara daring. Anak-anakku yang saya cintai, jangan putus asa, tetap semangat meskipun pelaksanaan MTLS dilaksanakan secara daring. Perlu saya sampaikan, perlu Anda ketahui apa itu teknik audio video. Tentunya sebagai peserta didik yang sudah memilih teknik audio video itu sudah paham atau sudah memahami kenapa memilih bidang teknik audio video. Di teknik audio video SMK Negeri 1 Madiun itu ada 3 rombel, yaitu 3 kelas. Alhamdulillah 92 siswa peserta didik baru itu sudah diumumkan diterima di bidang teknik audio video SMK Negeri 1 Madiun. Anak-anakku yang saya cintai, perlu kalian ketahui, bidang teknik audio video kelas 1, yaitu di tingkat 1, kalian memang perlu harus sabar. Istilahnya kalau pohon itu menguatkan akarnya. Jadi mapel mata pelajaran di teknik audio video produktifnya atau di pelajaran di jurusan kelas 1, yaitu yang pertama nanti akan memperoleh mapel yang berkaitan dengan komunikasi digital, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua yaitu kerja bengkel dan gambar teknik. Nah, gambar tekniknya belum menggunakan gambar teknik komputer, bisa manual. Kenapa? Ya saya sampaikan tadi, akarnya harus kuat. Di kelas 1 itu akar pohon itu harus kuat, dasarnya. Jadi dasar harus kuat. Yang ketiga, dasar listrik dan elektronika. Ini di dasar-dasar listrik elektronika kalian harus betul-betul memahami, betul-betul belajar untuk memperkuat akar itu. Harus betul-betul belajar berkaitan dengan dasar-dasar elektronika. Dasar-dasar elektronika itu kalau dikupas itu luas. Belajar tentang atom, belajar tentang kelistrikan, belajar dengan muatan listrik. Nah, nanti akan ketemu pada saat nanti pelajaran, kalian akan memperoleh materi pelajaran seperti apa itu dasar listrik dan elektronika. Kemudian yang berikutnya yaitu dasar pemrograman. Ini dasar pemrograman, akan belajar berkaitan dengan digital. Jadi sekarang serba digital. Yang analog sudah hampir ditinggalkan. Televisi sudah digital, HP sudah digital, telepon sudah digital. Kenapa kok menggunakan yang digital? Ya, karena dunia kita sudah dunia digital, ya, serba digital. Maka dari itu harus kuat di sini. Dasarnya itu harus kuat di kelas 1. Ya, di jurusan lain pun juga begitu. Jadi tidak di teknik audio video. Ya, di teknik audio video ada 4 kompetensi di jurusannya, ya. Kemudian di adaptif normatif ada, itu nanti yang menjelaskan atau yang menyampaikan ada sendiri Bapak Ibu yang memberikan materi berkaitan dengan mapel adaptif normatif. Nah, ini filosofi akar. Filosofi akar, kenapa harus seperti pohon dengan akar yang seperti gambar di atas, ya. Harus seperti itu. Filosofi akar harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena nanti kalian akan memperoleh tambahan mapel di kelas atau di tingkat 2, kelas 11 dan kelas 12 yang akan lebih berat. Apalagi di era digital ini, kalau tidak sungguh-sungguh kalian akan ketinggalan.
Ketinggalan apa? Teknologi, ketinggalan informasi. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tetap semangat meskipun pelaksanaan MPLS atau kemungkinan pembelajarannya masih menggunakan sistem daring. Ini juga belum tahu, belum ada juknis berkaitan dengan sistem pembelajaran di 2020-2021. Yang penting tetap semangat untuk memperoleh materi-materi dari Bapak Ibu guru selama nanti proses pembelajaran daring, kalau itu memungkinkan. Nah, ini fondasi di kelas 1, di kelas 11, yaitu fondasi yang akan menentukan kokoh tidaknya bangunan. Nah, kalau di akar, ya akar itu harus kuat biar untuk menopang pohon tersebut ya tidak gampang meroboh. Pohonnya itu tumbuh dengan cepat. Begitu juga dengan kalian di kelas 1 ya harus sudah berbeda waktu di bangku SMP. Harus berubah, ya harus berubah. Ya, jenjang SMP dengan jenjang SMK SMA itu harus berubah. Nah, siapa yang mau berubah? Siapa yang mau berubah itu yang akan memperoleh ilmu. Ya, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang tersebut tidak mau merubah. Nah, itu. Jadi harus berubah, harus merubah sendiri. Siapa yang mau berubah itu akan memperoleh informasi, mau memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Gudang ilmu atau perpustakaan tidak harus di perpustakaan perpustakaan yang ada di sekolah atau di universitas. Sekarang perpustakaan maya sudah banyak. Tinggal kita mau masuk, mau browsing informasi, itu nanti akan memperoleh sebanyak-banyaknya ilmu berkaitan dengan teknik audio video dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi di mana ada kemauan, maka di situ akan ada jalan. Itu yang perlu kalian pahami, perlu diketahui berkaitan dengan di kelas 11 itu harus kokoh, harus kuat. Nah, harus kokoh, harus kuat itu bagaimana menjalaninya? Ya, itu tentunya karena banyak di rumah. Ya, kalau sudah di rumah ya nanti berkaitan dengan bimbingan yang ada di rumah. Di samping itu bimbingan dari sekolah lewat informasi daring, yaitu dalam jaringan. Entah itu berkaitan dengan mata pelajaran adaptif, normatif, dan produktif. Jadi yang saya sampaikan tadi ada 4 mata pelajaran yang kalian betul-betul harus menguasai, betul-betul memahami dan mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan di kelas 10-nya, ya, kelas 10. Itu nanti akan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sikap. Berkaitan sikap ada 3 ya yang ada di sekolah ini yang dinilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, 3 itu harus saling menopang. 3 itu harus saling berkaitan. Tidak menonjol di sikapnya, tidak menonjol di keterampilannya, tidak menonjol di pengetahuannya. 3-tiganya harus harus dibangun dengan seimbang. Sikapnya, perilaku berkaitan dengan perilaku, akidahnya, keterampilan dengan skill. Skill. Kalau di teknik audio video, skill memegang solder misalnya, skill atau keterampilan untuk menggunakan alat ukur. Alat ukur banyak. Alat ukur itu tidak satu di elektronika audio video. Alat ukurnya ada akumeter, multimeter, ada osiloskop, ada itu yang di dasar ya. Yang di dasar ada frekuensi, meter, dan yang lain-lain. Banyak sekali. Sekarang serba digital. Yang analog bagaimana? Masih ada. Untuk pengenalan menggunakan analog, tetapi dalam penggunaannya nanti peralatannya sudah serba digital. Ya. Dalam penggunaan itu, ya berkaitan dengan sikap, ya apa yang perlu diperhatikan lagi? Keselamatan kerja. Ya. Keselamatan kerjanya itu berkaitan dengan diri sendiri dan berkaitan dengan alatnya. Itu. Makanya harus kuat, kokoh di kelas 10, yaitu nanti. Biar apa? Biar di kelas 11-nya bisa lebih eksis lagi.
Ya, di kelas 11-nya biar lebih eksis lagi, ya, berkaitan dengan mapel di kelas 11, yaitu mikroprosesor dan mikrokontroler. Di kelas 1 tadi dasar pemrograman, di kelas 11 itu mikroprosesor dan mikrokontroler. Kemudian ada penerapan rangkaian elektronika. Penerapan rangkaian elektronika, ya ini sudah mulai belajar praktek, jadi skillnya sudah mulai di kelas 2. Ya, skillnya di kelas 2 itu sudah mulai anak-anak mempersiapkan untuk menerapkan rangkaian-rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika seperti apa? Contoh yang sederhana, misalkan mau membuat pengatur lampu taman yang sederhana, mengatur lampu teras kalau siang hari mati, malam hari hidup. Nah, itu sederhana sekali, dengan 10 komponen itu sudah bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan dan bisa membantu kita sudah tidak menggunakan saklar yang dimatikan pagi hari, dihidupkan sore hari. Nah, dengan serba otomatis nanti akan mudah. Jadi teknologi itu kalau bisa, ya, diusahakan membantu kita, bukan untuk kita yang dibodohi oleh teknologi. Jadi teknologi diusahakan membantu proses atau kegiatan kerja kita. Nah, itu maka dari itu perlu belajar sungguh-sungguh di sini berkaitan dengan kalau ingin menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan teknik audio video. Ya, perencanaan dan instalasi sistem audio. Ya. Jadi merencanakan audio video seperti apa. Berarti kan harus direncanakan apanya? Direncanakan layoutnya nanti, direncanakan rangkaiannya sudah menggunakan komputer perencanaannya, menggambar, desain, PCB, membuat rangkaian audio, amplifier misalkan atau mixer sudah menggunakan komputer. Sudah menggunakan komputer, membuat layout PCB-nya sampai penggunaannya nanti sudah serba digital. Nah, tantangannya memang ya itu tadi, tantangannya ya harus sungguh-sungguh, ya harus sungguh-sungguh mempelajari, dan teknologi itu memang setiap detik, setiap menit itu berubah, update. Jadi kita harus terus belajar dan belajar. Ya, penerapan sistem radio dan televisi. Ya. Ada penerapan sistem radio dan televisi. Jadi mempelajari radio. Radio sekarang di rumah-rumah tangga, di masyarakat sudah tidak ada, di HP. Kita belajar teknologinya, belajar teknologi berkaitan dengan radio, dengan televisi. Ya, kalau ingin jadi ahli atau teknisi radio, teknisi televisi, ya beda lagi. Jadi tukang servis. Ya, itu harus matang dasarnya. Biar bisa melacak kerusakan di radio atau kerusakan di televisi. Ini luas, bukan radio penerima saja, radio pemancar. Radio itu banyak, ada radio komunikasi satu arah, radio komunikasi dua arah. Ya, jadi untuk komunikasi dua arah itu contohnya yang walkie-talkie, ya, komunikasi yang menggunakan transmitter, dan sekarang sudah bisa menjangkau antar pulau bahkan antar benua. Ya, teknologi itu kaitan dengan teknologi. Nah, komunikasi radio bukan teknologi radio yang analog, sudah digital. Bisa kita mendengarkan radio di HP, ya, di internet. Jadi radionya ada di Eropa, ada di Amerika, itu bisa kita peroleh informasi radio. Begitu juga dengan televisi. Kita melihat televisi yang ada di negara lain menggunakan aplikasi yang bisa masuk di Play Store HP. Ya. Jadi kita bisa melihat televisi. Jadi penerapannya di sini kita belajar menerapkan aplikasi-aplikasi di handphone atau di laptop, kita install, akan peroleh informasi televisi. Tapi teknologinya kita harus belajar. Kenapa sih radio itu kok bisa berbunyi? Kenapa sih televisi itu bisa mengeluarkan gambar? Itu dikupas di kelas 11. Dikupas habis di kelas 11 dan 12 nanti. Maka dari itu anak-anakku, ya, tetap semangat terus. Meskipun kondisinya sekarang masih kondisi pandemi corona
ya. Nah, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, kalau kalian ingin ke sekolah, saya mendaftar di SMK 1 bidang atau keahlian teknik audio video, saya belum tahu bengkelnya, mau ke sekolah melihat bengkel-bengkel, bisa nanti secara daring dan bisa secara luring, Anda datang ke sekolah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, jaga jarak dengan temannya atau dengan orang lain, biar apa? Tahu situasi atau bagaimana peralatan-peralatan di SMK Negeri 1 Madiun, kompetensi kalian teknik audio video. Itu di kelas 11, itu tadi saya sampaikan. Yang kelas 12, di kelas 12 itu masih melanjutkan materi-materi nanti di kelas 11, ya. Penerapan rangkaian elektronika tadi ada, sekarang di kelas 3 dimatangkan lagi rangkaian nanti, karena apa? Di mapel atau mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ini perlu diterapkan dengan rangkaian elektronika, ya, berkaitan dengan penggerak untuk menggerakkan robot, menggerakkan sesuatu yang bisa membantu kita, eskalator, ya. Itu diprogram dulu, kemudian dimasukkan ke suatu alat. Ya, sekarang sudah lagi naik daun pakai Arduino, kemudian digabungkan atau dengan device-device lain-lain bisa menggerakkan running tag, bisa menggerakkan yang lain-lain, ya. Itu teknologi cepat sekali, teknologi elektronika cepat sekali berkembang, ya. Ya, perencanaan instalasi audio video ini kalau sudah merencanakan berkaitan dengan instalasi, bagaimana cara membuat suara amplifier itu yang high fidelity. Memang pesaingnya dengan pabrik, tapi sebagai calon ahli audio video ya harus memahami berkaitan dengan audio video. Yang ketiga, penerapan sistem radio dan televisi. Nah, ini kupas habis radio, tentang radio dan televisi. Kalau di kelas 11-nya berkaitan dengan radio-radio, mungkin radio yang analog, di kelas 12-nya radio-radio sudah digital, televisi digital. Nah, sekarang sudah muncul smart TV Android. TV jadul bisa dibuat TV smart TV. TV jadul, ya, tinggal menambah perangkat, ya, tinggal menambah alatnya biar jadi smart TV. Tapi sekarang memang tidak berdiri sendiri peralatan tersebut, masih perlu pendukung. Pendukungnya apa? Data. Jadi data internet itu dibutuhkan untuk mengkoneksikan, ya, device atau perangkat itu ke dunia maya, ya. Agar apa? Agar bisa memperoleh informasi sedunia, informasi tentang radio itu, tentang informasi tentang televisi, itu internet. Nah, sekarang sudah zaman internet. Di mana yang tidak ada koneksi internet? Di desa-desa sudah semua terkoneksi internet. Nah, ini peluang di anak-anakku di kelas 10 ini nanti. Saya mohon untuk betul-betul untuk memahami, mempelajari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, saya memberi motivasi ini, ya, motivasi untuk ya individu, motivasi ya jelas juga dilihat oleh bapak ibu yang ada di rumah, ya. Jadi perlu saya sampaikan lagi, akar yang kuat, ya. Jadi keempat, kewirausahaan kreatif, ya, ada kreatif kewirausahaan. Jadi harus berkaitan dengan usaha. Jadi usaha di sini, usaha bagaimana bisa membuat rangkaian-rangkaian elektronika itu bisa laku di luar. Itu yang dimaksud kreatif kewirausahaan. Ini membuat rangkaian elektronika yang bisa layak jual di masyarakat. Ya, ini kurang lebih penilaiannya. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini harus dipunyai, harus kita miliki, ya. Anak-anakku harus punya ini nanti. Selama 3 tahun sikapnya dibangun, keterampilannya dibangun, pengetahuan dibangun dari kelas 10, 11, 12. Ya, tata tertib sekolah ini nanti sudah ada, ya, berkaitan dengan tata tertib, biar apa? Membantu berkaitan dengan sikap kalian nanti. Sikap masuk sekolah itu bagaimana? Masuk halaman sekolah itu harus bagaimana? Itu sudah ada di tata tertib sekolah.
memang berat, ya. Yang penting beradaptasi, ya. Adaptasi itu penting. Kalau kalian sudah bisa adaptasi dengan lingkungan sekolah, insya Allah akan cepat mencintai sekolah tersebut, mencintai gurunya, mencintai mapelnya, sehingga apa? Enak mempelajari mata pelajaran yang ada di sekolah. Itu kuncinya adaptasi, cepat menyesuaikan. Ya, dunia SMP sudah tinggalkan saja masuk ke dunia SMK. SMK bisa, SMK hebat. Ya, itu slogan di SMK. Nah, itu salah satu contoh kegiatan di teknik audio video, praktek televisi, ya, ada praktek rangkaian elektronika dasar, kemudian bagaimana cara mengukur rangkaian menggunakan osiloskop, menggunakan multimeter, hasilnya bagaimana, analisa rangkaiannya bagaimana, dan bisa diukur menggunakan yang digital. Itu yang digambar ini yang analog, yang digital ada. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat, yang positif nanti untuk motivasi kalian mengikuti tahun pembelajaran 2020-2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.